Kalau saksi kunci hubungan korban dan ayah dari Lael, iya. Ya takut ya, iya takut orang lihat kan. Iya. Pada dasarnya saya tidak pernah menyuruh siapapun untuk membunuh. Welcome back to Mbak Omong Nonstop, Sonde Asal Mbak Omong. Apa kabar Mbak Saudara semua? Senang rasanya Kak Andi bisa menyapa lagi dalam program kesayangan kita bersama Mbak Omong Nonstop, Sonde Asal Mbak Omong. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menghebohkan warga Kota Kupang 2 bulan terakhir ini. Dan ini juga sudah menjadi pusat perhatian dari pemberitaan media massa, baik itu skala lokal maupun nasional, tentang kasus pembunuhan ibu dan anak. Dan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita sosok yang terindikasi menjadi saksi kunci dari kasus tersebut. Siapa lagi kalau bukan inisial SM, Santi Mansula. Kita berikan tepuk tangan buat Santi Mansula. Iya, kenapa Kak Andi mau berikan tepuk tangan? Karena Kak Andi merasa bahwa Santi bisa hadir di sini pun juga ini adalah satu terobosan dalam diri Kak Santi untuk bisa berbicara dan bisa langsung ditonton oleh saudara kita di luar sana gitu. Dan saya yakin dan percaya bahwa banyak saudara kita di luar sana pun juga ingin tahu sebenarnya hari ini kita bakalan membahas apa nih Kak Santi. Tapi sebelum itu Kak Andi mau tanya, Kak Santi, are you okay? Not bad. Lumayan ya, iya lumayannya jadi tidak seperti biasa. Kenapa tuh Kak Santi? Ya Kak tahu lah, sekarang viral. Oh sekarang viral, di mana-mana fotonya kayak layaknya ini ya. Jadi bergerak soalnya bebas. Iya, jadi bergerak soalnya bebas, jadi pusat perhatian juga gitu. Dari segi mentalnya sendiri Kak Santi, bagaimana nih bisa melewati masa-masa krisis? Karena saya bisa tahu ini adalah masa krisis di kehidupan Kak Santi juga ya. Iya. Bagaimana cara Kak Santi untuk menanggapi? Ya nikmati saja, memang ini sudah nasib. Karena ini kasus kan ada hubungannya dengan temannya beta, otomatis dibully atau apa itu sudah menjadi konsekuensi ya. Konsekuensi. Gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang kasus yang sempat menjadi ini ya, bahkan sampai hari ini sebenarnya, bahkan sampai hari ini pun juga kita belum bisa mengetahui putusan finalnya seperti apa. Gitu. Meskipun sudah ada yang jadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini, yang pastinya itu juga adalah teman dari Kak Santi sendiri ya. Teman. Gitu. Ibu almarhum ini adalah temannya. Iya. Ya, kalau kita berbicara tentang almarhum, iya kan? Kalau kita berbicara tentang almarhum, Kak Santi sendiri sudah berapa lama kenal almarhumah ini? Sudah sejak SMA. Oh, jadi sudah berteman sejak SMA. Iya. Hingga kapan terakhir ini kontak-kontakan? Terakhir tuh bulan Juli kontak-kontakan. Bulan Juli. Ya, tapi terakhir ketemu tuh bulan Maret. Terakhir ketemu bulan Maret tahun 2021. Nah, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu kan masih akhirnya di bulan November ya. November akhirnya ternyata di media sudah up, ternyata itu juga adalah teman dari Kak Santi juga, ya kan? Nah, itu kan ada durasi beberapa bulan tuh. Kenapa sampai Kak Santinya hanya terakhir di bulan Juli aja? Padahal banyak orang yang tahu bahwa Kak Santi itu adalah teman baik dari almarhumah ini. Nah, itu tuh karena beta dengan almarhum nih, korban nih punya masalah, cekcok, salah paham. Jadi ketong dua tuh beta klarifikasi ke dia tuh di bulan Juli. Kan ada tuh beredar di Facebook postingan-postingan sindir tuh. Itu memang dia sindir beta. Tapi kan beta tidak gubris karena waktu itu beta lagi berduka.
Berarti Kak Santi hidup nih terlalu penuh dengan klarifikasi ya. Beta tidak gubris karena kan beta beranggapan bisa lewat japri kan. Nah, tapi dia sudah blokir. Dia blokir beta tapi dia sindir. Jadi akhirnya di bulan Juli itu setelah mamanya beta meninggal, akhirnya beta hubungilah dia karena besok fokus nih. Beta hubungi dia pakai HP orang juga. Hubungi beta kasih tahu ya kalau sebenarnya lu salah paham, yang kasih tahu nih bukan beta. Tapi masih ada kaitannya dengan iya, makanya kenapa di tanggal 2 November beta baca berita itu beta lapor polisi karena beta tahulah korban ini punya masalah dengan siapa-siapa, termasuk masalah dengan beta kan. Jadi itu tanggal 2 November beta yang lapor polisi untuk terkait berita yang beta baca. Terkait berita yang dan itu kan sebenarnya kalau dibilang lapor polisinya di tanggal 2 November. Nah, sedangkan yang berita yang beredar itu baru teridentifikasi bahwa itu adalah jenazah dari temannya Kak Santi sendiri. Itu kan baru di tanggal 24 November. Nah, bagaimana Kak Santi bisa kenapa tahu bahwa beta bisa yakin itu korban adalah A dan L? Karena untuk A beta tidak tahu. Jelas beta tidak tahu dari kondisi ini pakaian. Beta tidak kenal. Tapi L ini beta kenal sekali pakaiannya karena waktu tanggal 27 A hilang, teman yang jemput kan ini cerita di Kotong kalau ini A sone pulang rumah. Jadi di bapak ada cari nih di beta kemana su. Jadi beta bilang langsung ke rumahnya untuk kasih tahu cerita sebenarnya siapa yang jemput kan lu bosong tahu nih. Nah, beta omong dan A dan B bosong tahu nih, bosong hanya dengar telepon. Jadi pergi klarifikasi. Nah, jadi Kotong ada pembicaraan lah. A nih kasih kirim fotonya BBL nih, kasih tahu ini dia punya B foto-foto terakhir lah dengan L. Jadi beta tertanam sekali kostumnya Lyle tuh. Itu di share-nya di mana? Di Kotong grup, bukan grup, WA pribadi. WA, Japri. Iya, Japri. Jadi Japrinya langsung, jadi A ini Japrinya langsung ke Kak Santi. Bilang kayak bisa ingat ini aneh, dia pakai ini beta ada masih sempat selfie dia di mana. Jadi tanggal 30 Oktober berita itu muncul di Facebook, beta skip, beta sonde terlalu fokus. Tanggal 2 itu baru di berita, entah kenapa di cover depan itu berita kan ada kayak jenazahnya tuh jelas kakinya toh. Adalah salah satu media. Jadi beta buka di situ bilang bayi laki-laki jenis kelamin laki-laki perkiraan umur 1-3 tahun berjaket jeans. Langsunglah beta telusuri lagi berita itu, ada topinya L dan celana yang sering-sering ibunya kasih pakai dan posting. Jadi kok langsung ini jangan sampai. Beta lebih kuat ke bayinya. Kalau ibunya tidak kenal secara kostum, tidak kenal. Tidak tahu waktu itu pakainya apa juga. Karena ini teman yang jemput saja tidak ingat lagi pakaiannya ibu nih seperti apa, tidak ingat. Tapi kan sempat tadi ngomong bahwa sempat di-share foto. Iya kan? Sama si A ini. Jadi foto si L ini sama si siapa waktu itu? Foto L sendiri aja atau bagaimana? Sama A selfie. Sama A lagi selfie. Jadi memang waktu itu tidak tahu ya yang almarhumah ini dia pakai pakaian apa. Jadi memang langsung menuju ke ini kayaknya kenal nih topinya sama celana yang sering dipakai gitu. Akhirnya langsung menghubungi pihak berwajib. Sebelum itu ada hubungi keluarga korban juga. Dan di tanggal yang sama. Di tanggal yang sama. Akhirnya kenapa Kak Santinya yang hubungin kepolisian? Ingin saja. Inisiatif. Inisiatif ingin sebagai melapor. Seorang teman. Sahabat atau teman ya. Karena merasa kayak seakan-akan harus lapor saat itu. Tanpa berpikir kalau konsekuensinya ternyata sekarang ini ada bahasa-bahasa yang tidak. Kenapa bisa Santi yang lapor duluan? Kenapa? Padahal waktu itu saya berpikir sejauh itu. Ternyata
melapor duluan itu ada efek tidak baiknya. Oke, jadi kayak langsung secara spontan saya harus ada inisiatif nih sebagai teman, saya mau lapor duluan, gitu. Tapi waktu lapor duluan itu laporannya apa tuh waktu itu? Lapornya itu kan beta di Rote, jadi by phone bilang untuk itu beta baca berita nih Pak terkait korban sama ini atas nama ini inisial ini dan bukan korban ibu dan anak bayi laki-laki. Jadi beta merasa beta punya teman. Jadi polisi tanya kemana bisa yakin, karena beta jawab beta pun teman sudah hilang dari tanggal 27. Jadi akhirnya polisi minta nomor telepon keluarga, nomor telepon korban, dan nomor telepon teman yang jemput. Beta cerita semua, tapi itu sebelum beta melapor, ini ketong sudah berembuk. A dan B dan beta nih sudah berembuk, jadi beta bilang ayo ketong lapor gitu. Jadi A ini bersedia untuk dipanggil polisi untuk periksa. Iya, terkait tentang yang selfie itu juga termasuk ya di dalamnya ya. Oke, kita bakalan membahas lebih lanjut nih bareng sama Kak Santi ya tentang kasus ini lebih lanjut dan keterkaitan yang ya kalau dibilang Kak Santi ini adalah saksi kuncinya. Kita akan lebih lanjut bahas itu di segmen berikutnya. Nah, Kak Santi ini supaya nggak ada rancu ya, sonde ada dusta di antara, ya tidak ada dusta di antara ketong berdua untuk membahas ini. Bemo tarik lagi nih, tadi kan Kak Santi bilang sempat cekcok sama almarhumah di bulan, akhirnya putus hubungan ya, dalam arti lost kontak di bulan Juli gitu loh. Itu kalau bisa diceritakan masalah apa kok sampai bisa putus hubungan? Masalahnya itu korban ini dia mengira beta melapor ke istri dari ini R terkait hubungan, padahal bukan saya. Tapi bukan, iya. Betul-betul bukan ya. Si istri ini memang ada komunikasi dengan saya, tapi dia sudah tahu. Dia sudah tahu hubungan mereka, baru dia ini minta ketemu. Minta ketemu saya. Terus saat bertemu akhirnya? Bertemu ya ngobrol biasa, seperti sesama teman cewek. Tapi kan diungkit juga kan masalah itu, betul kok? Atau mungkin si ini minta betul kok dia begitu? Ya pertanyaan itu pasti ada, tapi ya beta bilang apa yang lu tahu ya itu sudah. Jadi waktu itu si IU ini ajak ketemuan. Terus akhirnya Kak Santi bagaimana tuh? Mengiyakan. Iya. Dan pada saat bertemu itu ada sempat membahas mengenai ternyata betul. Mungkin dari si IU ini minta supaya lebih meyakinkan bahwa memang adanya tuh seperti itu. Iya. Ya apa yang dia tanya ya B membenarkan itu saja. Waktu itu. Iya. Tapi sebenarnya si IU ini sudah tahu terlebih dahulu. Berarti memang datang saat bertemu sama Kak Santi itu hanya untuk mempertegas saja bahwa memang betul gitu. Terus maksudnya dia datang baik-baik dengan beta kan cewek. Nah, kalau B di posisi dia waktu itu kan kasihan juga. Jadi waktu dia tanyanya baik-baik, bukan asal marah atau beta juga berceritanya baik-baik, omong baik-baik. Tapi sesungguhnya si IU ini sebenarnya sudah tahu dari informasi dari orang lain. Jadi bukan Kak Santi yang kasih tahu. Jadi Ate ini sindir-sindir itu beta sendiri belum tahu tuh. Dia sindir siapa awal-awalnya. Jadi setelah akhirnya ada yang kasih tahu kalau dia sudah kasih tahu IU, baru beta mau menjelaskan ke Ani, korban ini juga berasa belum waktunya karena beta masih sibuk urus mama. Nah, jadi ya beta tunggu. Makanya di bulan Juli itu baru beta kasih tahu dia, Ani yang kasih tahu IU ini loh, gitu. Jadi dari situlah Ate kecewa dengan beta, dia kecewa. Kenapa lu menyembunyikan orang lain gitu?
Akhirnya dari situlah kenapa akhirnya lebih baik ketong putus hubungan. Nah, Gitu. jadi beta minta maaf, dia bilang, "Be minta maaf kalau be salah, tapi ya bolehlah kalau kalau bisa untuk lihat kembali beta punya isi chat dengan Ate, beta bilang begini, be minta maaf kalau memang be salah, tapi be mohon dengan lu jangan percaya dengan orang yang sejatinya kalau orang sayang lu pasti dari awal dia sudah mempertahankan." Itu bahasanya beta. Jadi dia balas beta bilang, beta lebih percaya dia daripada lu. Ngomongnya langsung ke Kak Iya. Santi ya waktu itu ya. Iya. Nah ini kalau kita berbicara tentang almarhumah ya, kita mendoakan hal baik, selalu doa yang baik buat almarhumah juga. Nah almarhumah sendiri selama masa hidupnya kan bersahabat dengan Kak Santi ya. Nah kalau sosok almarhumah ini seperti apa sih di benaknya Kak Santi? Dia apa ya, lucu terus tapi tegas. Tegas. Dia berprinsip anaknya. Oke. Jadi kalau A ya A ya A, B ya B. B ya B. Iya. Itu yang Kak Santi ingat sampai Kalau saat ini. ya itu saja, itu doang. Tapi anaknya lucu. Iya. Oke. Nah Kak Santi ini kan sekarang Kak Santi sudah viral ya, sudah dikait-kaitkan gitu ya. Kira-kira apa sih perasaan? Kita juga penasaran sebenarnya perasaannya Kak Santi dikait-kaitkan dengan masalah ini sampai akhirnya hari ini pun juga masih dibahas terus gitu ya. Dibilang bahwa Kak Santi itu adalah saksi kunci dari peristiwa pembunuhan ibu dan anak. Emang Kak Santi memang saksi kuncinya? Kalau saksi kunci hubungan korban dan orang ayah dari Lael, iya. Oke. Tapi kalau saksi kunci melihat kejadian dia dijemput di kosannya Bayu, dia Kronologi kejadiannya lah. pokoknya itu bukan. Bukan ya. Jadi saksi kuncinya adalah saksi kunci untuk Ya, hubungan gitu. Kisahnya aja. Ate Oke. dan Jadi ini perlu dicatat bahwa Kak Santi ini bukanlah saksi kunci terkait kronologi Iya. kejadian karena memang waktu itu lagi tidak ada di Kupang. Kupang ya, adanya di Rote. Di Rote waktu Iya, itu di ya. Rote. Di Rote. Tapi dampaknya setelah akhirnya dikait-kaitkan sampai sejauh ini ya dalam kehidupan sehari-harinya Kak Santi bagaimana? Mungkin keluarga ada yang mungkin merasa dirugikan atau Ya seperti tentu apa? iya, itu merugikan. Kalau secara pribadinya beta ya sangat-sangat merusak mental, Iya. mengganggu beta punya psikis. Ini bulian yang beta dapat apa ya? Beta terima dibilang teman pengkhianat, oke, itu beta terima dengan bulian itu. Karena orang tidak tahu kalau beta dengan Ate sudah saling klarifikasi. Iya, sudah baikan juga Sudah, waktu iya. itu, tapi akhirnya Sudah putus. sudah baikan walaupun Ate tidak mau ada hubungan lagi Ada dengan kontak beta. lagi. Tapi kalau melebar sampai kemana-mana di luar dari kasus ini ya sangat mengganggu beta punya psikis. Iya, pekerjaan terganggu juga. Ya pekerjaan dalam rumah Pekerjaan dalam rumah ya. terganggu. Iya. Iya. Jadi memang dampaknya kemana-mana ya, baik itu Kemana-mana. dari keluarga. Iya. Tapi dari pihak keluarganya Kak Santi sendiri, bagaimana menanggapi kasus Ya, ini nih? tentu tidak terima lah. Tapi mau bagaimana? Sekarang kan kita lebih menyerahkan semua ke pihak berwajib, toh? Iya, Karena kan saya yang melapor, jadi otomatis saya juga harus diperiksa. iya. Ya juga sih ya. Kadang-kadang kalau kita mau berpikir juga, ya buat apa lu melapor gitu ya? Kalau misalkan, Makanya makin kesini ya ada pikiran, minta maaf ya, ada pikiran kayak tahu begini be baca berita be skip. Serius, dengan bulian yang ada. oke. Walaupun itu temannya saya, tapi kalau sampai sejauh ini saya dibully habis-habisan, di flashback kembali ya, mending saya skip berita itu. Iya. But you still okay ya? Mau bagaimana? Harus oke. Harus oke ya. Iya. Tapi ini betul, ini ya, kita sudah terlalu tegang nih bahas masalah kasus ini dari awal sampai akhir yang mengaitkan juga Kak Santi ada di dalamnya gitu ya.
Nah, ada kabar yang Kak Andi baca nih. Sebenarnya ini saya ingin langsung konfirmasi sama Kak Santi. Apakah betul Kak Santi ini punya selingkuhan di salah satu penyidik gitu? Aduh, Ada nggak sih? Sebenarnya betul atau tidak? misalnya saya bilang tidak betul, Kak Andi percaya? Yang penting sekarang Kak Santi ngomong aja nggak apa-apa. Karena Kak Andi kan hari ini saja kita baru kenal, Iya. akrab pun tidak. Iya. Kalau saya bilang tidak betul, tentu Kak Andi juga tidak percaya. Iya. Nah, jadi ya sudah, apa ya berita yang beredar, saya tidak perlu klarifikasi soal itu. Paling tahu dirinya, saya paling tahu diri saya. Begitu juga dengan keluarga saya. Ya tapi kalau dari mimik wajah sih kayaknya ini membuat lucu juga Lucu ya. ya, memang lucu karena saya belum pernah ketemu. Oke, ya, jadi sama sekali memang belum pernah ketemu dengan Pak R. Iya. Pernah ketemu dengan Pak R sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Ya, jadi memang itu bisa dikatakan bahwa itu tidak benar. Wow, ini semakin menarik ya cerita di balik dari Kak Santi membahas tentang persahabatannya dengan almarhumah, terus juga kenapa kok nama saya dikait-kaitkan dengan peristiwa ini gitu ya. Ternyata dari obrolan kita ini juga akhirnya kita bisa mengambil satu pencerahan gitu ya. Oh ternyata saya tuh jadi saksi kunci, maksudnya saksi kunci dalam bentuk hubungan yang dan dikait-kaitkan dalam hubungan dulu ini ya. Ya, terus korban ini punya masalah dengan siapa-siapa. Nah, itu saya saksi. Saksinya di situ. Iya, karena memang sudah bersahabatan dengan Kak almarhumah ini ya. Almarhumah ini sudah cukup lama dan sering cerita gitu ya. Sering cerita. Oke, Kak Santi, ini kan publik juga dihebohkan dengan munculnya satu screenshot messenger saat Kak Santi meminta tolong kepada BS nih terkait dengan penemuan jenazah AT dan juga adik Lael nih, ya kan? Mungkin Kak Santi bisa jelaskan kronologinya bagaimana sehingga bisa berpikir untuk menghubungi Kak BS. Nah, jadi awalnya tuh kan beta lapor tanggal 2. Yeah. Baca berita, lapor tanggal 2. 3, 4, 5 beta pikir kan buka Facebook nih, beta lihat postingannya beliau terkait bahas ini kasus. Jadi beta bukalah, oh ini ini orang kayaknya bisa membantu. Nah, beta lihat profilnya. Jadi beta inbox. Memang betul postingan itu beta minta tolong bla bla bla. Jadi beta inbox beliau, dia ajak ke Kupang untuk jembatani lah ke Polda. Jadi beta sudah oke, fix Bapak. Nah, setelah itu ternyata dari Polsek Alak hubungi kalau mau periksa beta. Jadi ya beta menolak ajakan beliau untuk pergi ke Kupang dong. Jadi beliau ini bilang oke, kalau begitu Nona jangan hubungi saya lagi. Nah, bahasanya begitu. Jadi sampai sekarang beta tidak ada komunikasi dengan BS lagi. Oh, jadi kronologi dari versinya Kak Santi memang seperti itu ya yang terjadi. Jadi memang inbox orang-orang yang memang kayaknya bisa up nih berita ini terus menerus gitu. Selain BS? Oh iya, selain beliau juga. Inbox yang lain juga nggak? DM selebgram Kupang semua yang berasa bisa membantu, dalam artian membantu up ini berita, ini kasus. Jadi beta DM, pokoknya banyak lah, banyak. Segitu niatnya ya untuk karena membantu. Namanya kita orang awam toh Kak, di tanggal 2 lapor merasa kok beta belum dipanggil-panggil. Nah, jadi ya sudah beta punya inisiatif sendiri untuk mulailah DM nih. Iya. Akhirnya semua ada beberapa teman-teman influencer Kupang juga yang up juga di story mereka juga terkait kasus tersebut gitu ya. Itu ya entahlah beta yang DM juga. Iya. Minta tolong juga ya, dan akhirnya memang tergerak hati juga dan kita memang harus mengkawal kasus ini sampai tuntas juga gitu. Dan itulah sebabnya makanya tim Mbak Omong Nonstop juga sangat terima kasih juga karena Kak Santi juga bisa hadir di sini dan mau untuk berbagi cerita mengenai kasus yang menghebohkan warga Nusa Tenggara Timur, bahkan warga Indonesia gitu Kak Santi. Ya, dan akhirnya Kak Santi yang tadinya niatnya menolong akhirnya sekarang terbawa-bawa juga ya. Iya. Dan kemarin sempat buat video ini klarifikasi lagi.
Oh, terkait itu yang kemarin nih. Iya. Nah, itu karena kan Itu kenapa? beta sudah dituduh melibatkan saudaranya R ini. Iya. Kesannya beta bilang R punya ipar ini pelaku, padahal Iya. tidak sama sekali. Yang inisialnya H. Iya, tidak Oke. sama sekali. Tidak sama sekali. Gitu Jadi akhirnya. ya otomatis beta harus klarifikasi permohonan maaf. Permohonan maaf bukan karena beta bilang dia pembunuh atau dia terlibat, tapi permohonan maaf atas beta punya perkataan yang bilang dia mantan anak nakal. Nah, Oke. beta minta maaf atas dasar itu saja. Untuk beta bilang dia pelaku tidak. Iya, tapi banyak netizen ya, kalau sempat Kak Andi juga baca lagi, banyak netizen yang bilang kok pada saat Kak Santi bikin video klarifikasi kok kayak ada tekanan, kayak takut. Itu kenapa? Karena itu tuh klarifikasinya tuh di tempat umum. Jadi ada takut, maksudnya takut orang lihat atau apa. Itu lagi tidak di rumah. Lagi di parkiran gitu, lagi Jadi, ngomong. lagi numpang di ruangan untuk Oke. klarifikasi. Klarifikasi makanya jadi kayak terbata-bata. Iya. Gitu. Tapi bukan karena takut. Ya takut ya, iya takut orang lihat kan. Iya. Tapi tidak ada tekanan dari pihak lain. Oh, sama sekali tidak. Ya memang inisiatif mau minta maaf karena memang merasa bersalah, jadi Iya. minta maaf. Ya. Dan kenapa baru sekarang minta maafnya, Kak? Ya karena kan seharusnya itu postingan itu tidak harus beredar. Oke. Kan itu kan anggaplah itu postingan pribadinya Beta dan Pak BS ini. Iya. Nah, tidak harus beredar. Karena awalnya Beta mengira beliau polisi. Jadi Beta minta tolong. Minta tolongnya. Iya. Nah, sekarang ini kan banyak masyarakat NTT menyebut Kak Santi sebagai teman pengkhianat. Tadi Kak Santi juga sempat singgung gitu. Teman makan teman. Teman makan teman, teman pengkhianat. Bagaimana Kak Santi ke depannya bakalan menanggapi hal tersebut kalau secara terus-menerus akan seperti ini nih Kak Santi? Kalau teman makan teman ya Beta tangkis itu karena tidak ada sesuatu yang Beta ambil dari Ate. Oke. Nah, apapun itu tidak ada. Tapi kalau bilang teman tidak baik, teman ya apa istilahnya? Pengkhianat. Ya, Beta akui itu karena seperti yang Ate juga tahu dan seperti yang pelaku juga tahu. Nah, tapi kan Beta dengan korban sudah saling klarifikasi dan dia juga sendiri sudah tahu siapa sebenarnya yang akhirnya buat dia kecewa. Iya. Meskipun banyak orang yang beranggapan bahwa teman makan teman is okay. Ya silakan. Dan pada dasarnya saya tidak pernah menyuruh siapapun untuk membunuh. Oke. Jadi tidak ada niat sedikit pun untuk apapun itu ya. Terkait peristiwa yang saya dituduh membunuh, bahkan perselingkuhan pun ada. Jadi mau klarifikasi pun capek. Iya, tidak ada habisnya. Iya. Oke, terima kasih banyak loh Kak Santi sudah mau berbagi cerita dengan tim Mbak Omong Nonstop. Dan ini adalah pertanyaan terakhir nih Kak Santi ya. Nah, harapan Kak Santi terhadap proses kasus ini nih. Dan apa yang mau Kak Santi sampaikan kepada masyarakat NTT yang turut mengkawal kasus ini? Kalau harapan saya untuk kasus ini ya semoga cepat selesai karena sudah cukup menguras banyak waktu kita ya siapapun itu. Terus harapan untuk masyarakat ya ayolah kita berkomentar yang positif karena kita semua menginginkan yang terbaik untuk kasus ini kan. Benar sekali. Ayo berkomentar yang positif, stop membuli lah. Karena di balik semua bulian itu ada mental dan psikis orang yang terganggu. Oke, terima kasih banyak Kak Santi sudah hadir di podcast Mbak Omong Nonstop ya. Sehat selalu dan mudah-mudahan segala ujian yang sekarang Kak Santi lagi hadapin ini bisa dilewati dengan berbesar hati dan tegar gitu ya. Dan buat saudara semua, bijaklah untuk menggunakan media sosialmu agar kita bisa lebih memilih mana yang fakta dan mana yang hoax, dan terus untuk kita awasi bersama, kawal sampai tuntas kasus ini gitu ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, and subscribe. Karena hanya di Mbak Omong Nonstop, sonde asal Mbak Omong. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!